Selamat siang, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ada sukacita, amin. Amin. Puji Tuhan, doa saya kita semua selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baik, kita buka kitab kita bersama di dalam kitab Mazmur 27 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 4 ayat kita akan baca bersama-sama. Mazmur 27 10 sampai 13. 2, 3, ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. 12. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sama-sama bilang bersama saya, aku percaya akan melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan siang hari ini. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tema kita siang hari ini, berjalan dalam kebaikan Tuhan. Apa temanya? Jalan dalam kebaikan Amin. Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, saudara pernah mengalami kebaikan Tuhan? Amin. Yang pernah mengalami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Oh, Tuhan, sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Engkau Tuhan yang baik. Amin. Saudaraku, ayat yang baru kita baca tadi, ini adalah Mazmur dari Daud. Daud, saudara, ketika bermazmur, ketika bersaksi ini, saudara, Daud bukannya baru dapat proyek, Daud bukannya baru dapat uang banyak, Daud bukannya baru naik jabatan, naik pangkat, Daud bukannya baru dapat rezeki besar. Tapi waktu Daud mengucapkan kitab Mazmur ini, Daud justru sedang dalam keadaan yang sulit. Tadi dikatakan ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Saudara, ada di sini yang udah pernah ditinggalkan atau ditinggal ayahnya, ibunya meninggal, ada. Nah, saudara yang ditinggal ayahnya dan ibunya, perasaan saudara sedih atau bahagia? Sedih. Sedih atau bahagia? Sedih. Sedih. Nah, kira-kira seperti itulah yang dialami oleh Daud. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, sedih sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan ayat 12 bahwa musuh-musuhku menyerang aku, saksi-saksi dusta yaitu memfitnah aku. Saudara pernah difitnah orang? Sedih. Rasanya gimana? Sakit. Bahagia atau sakit? Sakit. Sakitnya di mana? Di sini. Di sini. Lalu tadi dikatakan apa? Musuh-musuhku menyerang aku, mengancam aku. Daud mau dibunuh sama musuh-musuhnya. Kira-kira kalau ada orang yang mau bunuh saudara, saudara takut atau senang? Takut. Takut. Jadi kesimpulannya, semua yang dialami Daud tadi, sekalipun ayahku ibuku meninggalkan aku, saksi-saksi dusta, ada orang fitnah, lalu musuh-musuhku menyerang aku. Ini semua adalah keadaan yang nyaman atau keadaan yang sangat tidak nyaman. Tidak nyaman. Ya, sangat-sangat tidak nyaman. Tapi di balik keadaan yang sangat-sangat tidak nyaman, keadaan yang sangat-sangat sulit, keadaan yang sangat-sangat berat, ada satu perkataan iman Daud tadi dikatakan ayat 13. Aku percaya akan melihat apa? Kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Artinya apa? Ternyata Daud mengajar sama kita, kebaikan Tuhan tidak tergantung keadaan. Amin. Sekali lagi, kebaikan Tuhan tidak tergantung keadaan. Sama-sama bilang bersama saya, kebaikan Tuhan tidak tergantung keadaan yang terjadi dalam hidupku. Amin.
Amin. Jadi kebaikan Tuhan gak tergantung keadaan saudara. Saudara mungkin sedang kurang sehat, dia tetap baik. Amin. Saudara mungkin ekonominya sedang turun, kebaikan Tuhan tetap ada. Amin. Mungkin saudara sedang merasa kecewa sama orang-orang di rumah saudara, kebaikan Tuhan terus menyertai saudara. Kalau saudara yakin, kalau saudara percaya kebaikan Tuhan tidak tergantung keadaan, maka hiduplah tergantung sama Tuhan, bukan tergantung sama keadaan. Amin. Keadaan boleh semakin buruk, keadaan boleh semakin sulit, tapi kebaikan Tuhan tidak akan tergantung keadaan. Amin. 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 Apa keadaan saudara hari ini? Jangan tergantung keadaan. Keadaan terus berubah. Situasi terus berubah. Dunia ini semakin canggih. AI itu berkembang begitu pesat. Amin. Akan ada banyak orang saudara kehilangan pekerjaan. Nanti saudara, tenaga manusia itu semakin sedikit. Semuanya berganti AI. Jadi kalau kita dengar itu, resapi itu menakutkan sekali. Tapi di balik keadaan yang menakutkan itu, ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, Amin. yang akan selalu Amin. baik, Amin. yang akan selalu menyertai kita, Amin. yang akan selalu memelihara hidup kita. Siapa namanya? Yesus. Sama-sama bilang, Yesusku baik. Yesusku baik. Maka ayat hari ini saudara, saya mau sampaikan tentang berjalan dalam kebaikan. Sekali lagi, berjalan dalam kebaikan Tuhan. Waktu saudara dengar judul ini, berjalan dalam kebaikan Tuhan, kita mau bikin persepsi yang sama dulu, pemahaman yang sama dulu. Jadi saudara jangan berpikir waktu mendengar berjalan dalam kebaikan Tuhan, lalu saudara pikir jalan saudara akan mulus, lalu saudara akan berpikir jalan saudara akan mudah. Saya mau tanya sama saudara, saudara maunya jalan yang susah atau jalan yang gampang? Oh, hilang ini suaranya. Gampang atau susah? Gampang. Kalau saudara berjalan, saudara mau jalannya yang berliku-liku atau jalan yang lurus? Lurus. Kalau saudara berjalan, saudara mau jalan yang sempit atau jalan yang lebar? Sempit aja deh. Itu semua kemauan kita. Tapi faktanya untuk berhasil, untuk sukses, kadangkala kita melewati jalan yang sulit, Amin. jalan yang sempit, jalan yang berat. Yes. Demikian juga waktu kita berjalan dalam kebaikan Tuhan, bukan berarti kita nggak ada masalah. Waktu kita berjalan dalam kebaikan Tuhan, bukan berarti nggak ada pergumulan. Waktu kita berjalan dalam kebaikan Tuhan, bukan berarti kita nggak ada tantangan. Akan ada masalah, akan ada tantangan. Tapi selama kita berjalan dalam kebaikan Tuhan, apapun masalah, apapun tantangan, apapun pergumulan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Amin. Ada tangan Tuhan yang menolong kita. Amin. Ada kuasa Tuhan yang memberikan kita mujizat Tuhan. Yang setuju Amin. boleh berikan tepuk Amin. tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka kalau saudara dengar sesuatu yang baik, nggak selalu itu baik. Kadangkala ada hal-hal yang menyakitkan untuk kebaikan kita. Contoh, saya mau tanya sama saudara, saudara pernah disuntik? Pernah. Semua kita dulu disuntik ya. Gara-gara apa itu? Vaksin. COVID. Berapa kali saudara disuntik? 3. 3. Berapa? 2. Berapa lagi? 3. 4. Banyak kali. Saya 2 kali aja udah takut saudara. Saya jujur, saya pendeta. Saya nggak takut setan, tapi jarum suntik setan. Waktu dokter mau suntik, saya mulai geser-geser. Pendeta jangan jauh-jauh. Dokter, setan saya berani, tapi suntik setan. Saya mau tanya sama saudara, waktu saudara disuntik, enak atau sakit? Sakit. Sakit atau enak? Sakit. Sakit. Tapi saya mau tanya sama saudara, suntikan itu untuk kebaikan kita atau keburukan kita? Kebaikan. Kebaikan. Jadi nggak selalu yang buruk, yang menyakitkan itu, saudara, itu akan menghancurkan hidup kita. Kadangkala kita disakiti, kadangkala kita dikecewakan. Tuhan bisa nggak buat saudara nggak disakiti orang? Bisa nggak? Bisa. Tuhan bisa nggak buat saudara nggak dikecewakan orang? Bisa aja. Tapi kadangkala kita disakiti, dikecewakan orang-orang terdekat kita. Satu tujuannya untuk kebaikan kita. Amin. Saya mau tanya sama saudara, saudara pernah minum obat? Pernah. Nah ya, biasanya yang lansia, yang orang tua minum obat.
Berapa obatnya Oma? 10 menit. Apa aja itu? Obat pengencer darah, obat darah tinggi, obat kolesterol, obat apa lagi? Lambung, apa lagi? Wah, awal semua ini minum obat semua. Itu dari warna pink, warna putih, warna abu-abu, warna hijau, semua warna itu ada. Saya mau tanya sama saudara-saudara, minum obat itu enak atau nggak enak? Nggak enak. Nggak enak. Pahit. Tapi saya mau tanya sama saudara, kita minum obat itu untuk kebaikan kita atau keburukan kita? Kebaikan. Iya. Kadang-kadang ada hal-hal yang pahit dalam hidup kita, ada hal-hal yang tidak mengenakan yang harus kita minum, harus kita jalani. Semuanya diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita. Amin. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan Kebaikan. kebaikan. Amin. Amin. Maka Paulus bilang apa? Penderitaan yang ringan ini. Saya mau tanya sama saudara, penderitaan Paulus ringan atau berat? Berat. Berat. Dia di penjara, dia didera, dia dipukul, dia dicambuk, dia dilemparkan, dia dibuang. Tapi Paulus bilang apa? Penderitaan yang ringan ini. Kenapa dia bisa bilang penderitaan yang ringan ini? Karena dia percaya apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupnya, semua untuk kebaikan Paulus. Amin. Jadi saya mau kita sepakat dulu. Saya mau kita sepakat bahwa Tuhan terus melakukan yang terbaik. Amin. Apapun keadaan kita. Amin. Sepakat? Yang sepakat boleh lambaikan tangan saudara. Kalau saudara sepakat semua bahwa apapun yang kita alami tujuannya untuk kebaikan kita, nanti besok, nanti malam saudara jangan marah-marah sama Tuhan. Jangan ngomel-ngomel sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok kasih suami kayak gini? Udahlah Tuhan, ambil aja lah, terserah. Berarti saudara nggak sepakat bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Tuhan kok gini, aku udah melayani sehari semalam, kok ada aja orang yang fitnah aku. Jangan marah. Tuhan punya tujuan untuk kebaikan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tetap apa? Tetap percaya. Hari ini apa yang saudara alami? Tetap percaya. Jangan ragu. Amin. Tuhan hanya melakukan yang terbaik Amin. dalam hidup kita. Amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar 3 hal. Bagaimana kita berjalan dalam kebaikan Tuhan. Sekali lagi, bagaimana kita berjalan dalam kebaikan Tuhan. Yang pertama, kita baca Mazmur 91 14 sampai 16. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal Ia namaku. mengenal namaku. 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Stop dulu. Bila ia berseru kepadaku, apa arti kata berseru? Berseru itu apa? Ngapain? Berdoa. Berdoa. Makasih Opo. Berseru itu apa? Berdoa. Berdoa. Saya mau tanya sama saudara, waktu kita berdoa, Tuhan jawab atau tidak? Yang bilang jawab. Bagus. Yang bilang tidak, menjadi berubah. Ya, jawabannya adalah dijawab. Nah, jawaban Tuhan itu bisa ya, Bisa tidak, bisa tunggu. Pertanyaan selanjutnya, waktu kita berdoa, Tuhan mengabulkan doa kita atau tidak? Belum tentu. Yang mengabulkan, tuh. Yang tidak mengabulkan, yang suam-suam. Jawabannya tadi benar ibu ini belum tentu. Maksudnya apa? Enggak semua doa kita dikabulkan. Saya mau tanya sama saudara, apakah Tuhan bisa kabulkan semua doa kita? Bisa saja. Jawab pertanyaan selanjutnya, kenapa Tuhan nggak kabulkan semua doa kita? Demi kebaikan. Untuk kebaikan kita. Beranalogi,
logika contoh. Gini, misalkan saya punya anak 2, yang nomor 2 namanya Jesse. Waktu kecil dia suka saya ajak belanja di Alfamart, Indomaret. Selesai belanja, bayar di kasir. Waktu bayar di kasir, di depan meja kasir itu banyak coklat. Silver Queen, Dairy Milk, Kinder Joy. Seperti biasa dia akan minta Kinder Joy 2. Waktu itu berapa tahun yang lalu harganya 12.000, sekarang nggak tahu berapa. Nah, suatu hari dia saya ajak lagi. Seperti biasa di depan kasir dia bilang Kinder Joy di. Lalu saya bilang no. Dia bilang di Kinder Joy. No. Dia ulang lagi, mukanya udah berubah. Kinder Joy. No. Kenapa saya larang dia? Waktu itu dia lagi batuk-batuk, suaranya parah, napasnya gorok-gorok gitu. Lalu dia nangis, dia marah-marah, Dedi jahat. Saya bawa dia angkut, saya bawa pulang. Saya mau tanya sama saudara, saya Dedi jahat atau Dedi yang baik? Baik. Bisa saja saya beli itu 10 Kinder Joy, 12.000 kali 10, 120. Saya cekokin ke mulutnya, bisa. Tapi habis itu dia dirawat. Siapa yang jahat? Dedinya, bapaknya. Maka kadangkala doa kita akan dikabulkan Tuhan, karena Tuhan sedang memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Bapak-bapak yang proyeknya akan dikabulkan Tuhan, padahal udah doa setiap minggu di gereja, titip doa sama pendeta Elvis, tapi nggak dikabulkan. Jangan mengeluh, Pak. Jangan marah. Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Mungkin saja Tuhan tahu kalau proyek ini dikasih, di balik proyek ini ada ani-ani yang bandel, yang suka goda suami orang. Jangan sampai proyek ini dikasih, Bapak jadi tertarik sama ani-ani itu. Lupa gereja, lupa ibadah, lupa Tuhan, lupa istri, lupa pendeta. Amin. Jadi kadang-kadang gak dikasih karena Tuhan sedang kasih yang terbaik. Anak-anak muda yang udah planning, udah rencana mau nikah, udah ya kita nikah ya. Tiba-tiba di ujung jalan ingin menikah, udah siap-siap semua gedung, tiba-tiba kita putus. Yang perempuan, yang wanita jangan uring-uringan di kamar, gak mandi, gak makan, rambut mulai gimbal gitu. Ucapkan dengan iman, berarti dia bukan yang terbaik. Masih ada yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Setuju? Setuju. Sama-sama bilang bersama saya, aku percaya. Aku percaya. Tuhan hanya memberikan yang terbaik. Amin. Amin. Tuhan hanya kasih yang terbaik. Termasuk suamimu, istrimu adalah yang terbaik. Amin. Ayo bilang sama suamimu, bilang sama istrimu kalau ada di samping, kamu yang terbaik. Kamu yang terbaik. Jangan lihatin saya. Lihatin istri. Kamu yang terbaik. Ayo. Kapan lagi? Yes. Kamu yang terbaik. Terlepas pelitnya minta ampun, dia yang terbaik. Amin. 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 Terlepas dia paling takut sama timbangan, dia yang terbaik. Amin. Amin. Terus lagi kita baca yang 14 sama-sama 2, 3 ya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saya mau tanya dulu, kalau kita berseru dijawab, kita disertai dari kesesakan, kita diluputkan, ini baik atau jahat? Baik. Nah, ini kebaikan semua. Terus ayat 16 sama-sama 2, 3 ya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan. Stop dulu. Saya mau tanya sama saudara, panjang umur itu baik atau jahat? Baik. Siapa yang mau panjang umur? Puji Tuhan. Tapi beberapa hari yang lalu saya melihat di media sosial ada orang lahir 2012, dipanggil Tuhan 2025. Umur berapa? Umur berapa? 11. 13. Itu baik atau jahat? Baik atau jahat? Baik. Kenapa? Karena Tuhan sayang orang itu. Tuhan sayang anak itu. Dia tahu apa yang terbaik. Maka pesan saya buat bapak-bapak ibu yang lansia-lansia, gak usah doa-doa gini. Kadang-kadang bapak-bapak ibu itu lansia doa, Tuhan, kenapa Tuhan gak panggil aku aja? Makan aja udah susah, harus disuapin. Mandi aja harus dilapin sama anak mantu. Kemana-mana susah, cuma terbaring aja. Ambillah Tuhan. Ada di sini lansia seperti itu ada?
Umur bukan di tangan kita, umur di tangan siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi hari ini siapapun lansia jangan pernah putus asa. Di mata Tuhan saudara berharga di hadapan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang beriman Tuhan Yesus. Terus ayat 16 sama-sama 2-3. Dan akan kuperlihatkan kepadanya apa? Keselamatan daripada. Jadi ayat 15, ayat 16 itu kebaikan. Kita berseru dijawab, kita diluputkan dari kesesatan, dikasih umur panjang, dikenyangkan. Nah itu semua kebaikan. Gimana kita mengalami kebaikan semua itu? Ayat 14 tadi kata kuncinya dikatakan apa? Sungguh hatinya melekat kepadaku. Garis bawah kata melekat. Melekat. Sama-sama bilang bersama saya, melekat sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Apa arti melekat? Dekat sama Nempel. Ya, maka yang pertama untuk berjalan dalam kebaikan Tuhan, yang pertama kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau saudara melekat sama Tuhan, kemana saudara pergi Tuhan ada. Di mana Tuhan ada, saudara ada di situ. Nempel. Sekarang saya mau tanya sama saudara, kalau Tuhan nempel sama saudara, saudara mau bawa Tuhan kemana? Jalan-jalan ke Israel, ke gereja Balai Sarbini. Yes. Tapi kan saudara nggak mungkin bawa Tuhan ke diskotik kan? Yes, betul. Siapa tadi malam ke diskotik? Ayo. Aku. Kan nggak mungkin saudara ke diskotik. Ayo Tuhan, kita dukung dulu. Amin. Amin. Jadi ingat baik, Tuhan itu nempel sama saudara, melekat. Jadi hati-hati melangkahkan kakimu. Amin. Amin. Kalau saudara melekat sama Tuhan, saudara selalu undang Tuhan hadir di keluarga saudara. Amin. Kalau Tuhan hadir di keluarga saudara penuh damai sejahtera. Amin. Amin. Contoh analogi lagi, kalau Tuhan hadir, betapa Tuhan itu harus kita selalu undang hadir. Misalkan suami istri bertengkar, suami teriak, dasar kamu, istri nggak ada guna, tiba-tiba istri nggak mau kalah. Waktu suami istri bertengkar, saudara, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Yang datang pendeta Elfris. Lalu suami cepat-cepat nengok di jendela. Ih, pendeta Elfris datang. Saya mau tanya sama saudara, suami istri yang tadi bertengkar, pendeta datang, masih terus lanjut bertengkar atau berhenti? Berhenti. Ma, pendeta Elfris, ya yang tadi kurang ajar bilang begitu. Sekarang yang. Aduh pendeta seneng kali, gak diundang pun datang. Ih, macam gak ada pelayanan pendeta. Berhenti atau terus bertengkar saudara? Berhenti. Itu baru pendeta. Saya mau tanya sama saudara, kalau Tuhan yang datang ke rumah saudara, saudara masih mau bertengkar? Enggak. Masih bertengkar? Enggak. Saudara kan gak mungkin tempeleng istri di depan Tuhan, kan gak mungkin kan? Amin. Amin. Mari kita melekat sama Tuhan. Amin. Kalau saudara melekat sama Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, kita baca Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini Mazmur Daud bilang apa? Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, atau seumur hidup. Seumur hidup. Sama-sama bilang bersama saya, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, mengikuti aku seumur hidupku. Jadi nggak peduli saudara masih kecil, remaja, dewasa muda, lansia, kebaikan Tuhan mengikuti. Artinya apa? Nggak pernah berhenti. Amin. Yang amin satu. Kebaikan Tuhan mengikuti. Amin. Amin. Nah saudara, Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Daud sedang bersaksi kebaikan kemurahan Tuhan mengikuti dia. Apa kuncinya kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti dia? Judul perikop Mazmur 23 adalah Tuhan adalah gembalaku.
Maka Daud bilang apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku Ke air yang tenang. sekalipun aku berjalan dalam Lembah kekelaman. gadamu dan Tongkatmu. ya. Jadi itulah saudara yang membuat Daud mengalami kebaikan kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena dia memposisikan dirinya domba, Tuhan itu gembala. Saya mau tanya sama saudara, sama atau beda domba sama kambing? Beda. Beda atau sama? Beda. Beda. Bedanya apa? Domba mau dituntun. Apa? Domba nurut. Domba menurut, kambing apa? Pahlawan. Kambing nyeruduk, kambing berontak. Saya mau tanya, saudara domba atau kambing? Domba. Bukannya manusia. Manusia, tapi dalam hal ini kita domba yang menurut apa? Gembala. Jadi apa arti pesan dari ayat ini? Daud itu domba, dia ikuti gembalanya. Domba itu nggak pernah cari makan, yang cari makan siapa? Gembala. Domba itu nggak tahu jalan, maka dia harus dituntun sama gembalanya. Sebagai domba, tugas kita ikut aja tuntunan Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, mungkinkah Tuhan menuntun kita ke jalan yang menyesatkan? Tidak. Tidak. Hari ini saudara sedang berjalan di mana? Ikut aja sama Tuhan. Tuhan nggak mungkin nyesatin saudara. Amin. Tuhan gak mungkin saudara bawa ke jurang. Tuhan akan menuntun saudara di jalan yang benar. Maka yang berapa ini? Kedua. Yang kedua, untuk selalu berjalan dalam kebaikan Tuhan selalu mengikuti apa? Tuhan. Tuntunan Tuhan. Jadi ikut aja. Pak, ikut aja Pak. Kenapa saya dimutasi sih pendeta? Ikut aja. Kenapa sih kok saya nggak diterima di universitas yang kuning, yang ungu? Ikut aja. Amin. Ikut aja. Saudara pelan-pelan Tuhan ikut aja, manut aja. Tuhan gak mungkin salah. Dia hanya mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara yakin betul? Enggak ada yang amin. Amin. Yakin betul? Amin. Iya. Tuhan gak mungkin salah. Yang ketiga, yang terakhir kita baca Ratapan pasal 3 22 sampai 24. Sama-sama 2-3 ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Stop. Apa yang gak habis dari Tuhan? Kasih setia. Kasih. Apa sederhananya kasih? Sayang. Tuhan tuh gak pernah habis-habisnya sayangnya sama saudara. Dia sayang terus sama saudara. Amin. Suami saudara sayangnya bisa berkurang. Istri saudara sayangnya bisa berkurang. Ada uang abang sayang. Saudara yang bilang bukan saya. Sayangnya Tuhan gak pernah berubah. Amin. Suami kita bisa berubah, istri kita bisa berubah. Lalu dikatakan apa? Rahmatnya tak pernah apa? Habis-habisnya. Ayat 23, selalu baru tiap pagi. Sama-sama bilang bersama saya, berkat Tuhan, selalu baru setiap pagi. Saya mau tanya sama saudara, berkat kita hari ini sama kemarin sama atau beda? Beda. Berkat kita hari ini sama besok sama atau tidak? Beda. Kalau beda, jangan khawatir akan hari esok. Amin. Baru lagi berkatnya, baru lagi. Baru lagi. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kalau bangun pagi jangan khawatir, bilang berkat Tuhan baru. Berkat Tuhan baru. Ayat 24, sama-sama kita baca 2-3 ya. Tuhan adalah kata bagian jiwaku, oleh sebab itu aku apa? Harap kepadanya. Maka ratapan ini tulis oleh Yeremia. Kenapa kitabnya ratapan? Karena Yeremia sedang meratapi bangsa Israel di pembuangan Babel 70 tahun. Tapi ratapannya bukan putus asa, ratapannya bukan kesedihan, ratapannya adalah keyakinan iman. Amin. Kadang-kadang kita nangis meratap, ya ampun Tuhan, kok hidup gini-gini aman ya Tuhan. Udahlah, selesai aja lah Tuhan. Aduh, Tuhan. Karena Yeremia nggak seperti itu. Dia berkata apa?
Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Ya. Tuhan, selalu baru setiap Ya, hari. baik. Karena dia yakin berkat Tuhan selalu baru, maka dia berharap sama Tuhan. Amin. Ada banyak orang kecewa dalam hidupnya karena dia berharap sama manusia. Maka yang ketiga, untuk berjalan dalam kebaikan Tuhan, selalu berharap sama Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau selalu berharap sama Tuhan. Sama Tuhan. Kalau saudara berharap sama Tuhan, saudara nggak akan kecewa. Amin. Yang paling berpotensi mengecewakan kita adalah Manusia. iya, manusia, tahu saya. Yang paling berpotensi mengecewakan kita adalah orang terdekat kita. Bukan orang yang ada di Papua, bukan ada orang yang di Kalimantan. Orang yang berpotensi mengecewakan kita, orang terdekat kita. Siapa itu? Gak usah diomong. Itu sebabnya hari ini saya berdoa saudara berharap sama Tuhan, Amin. sehingga saudara tidak akan kecewa. Amin. 3 hal untuk berjalan dalam kebaikan Tuhan. Yang pertama apa? Melekat kepada Tuhan. Lupa semuanya. Melekat Melekat. kepada Tuhan. Yang kedua, ikuti tuntunan Tuhan. Yang ketiga, selalu berharap sama Tuhan. Saya berdoa kita terus berjalan dalam kebaikan Tuhan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya, dan biar kami terus berjalan dalam kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah balas segala